Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Diah Arumsasi dalam mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai konsep dan cara menghitung pendapatan nasional. Kalau kita mengingat materi yang minggu lalu, kita sudah belajar mengenai pengertian pendapatan nasional itu sendiri, kemudian konsep-konsep dalam pendapatan nasional. Kemudian kita masih akan belajar mengenai menghitung pendapatan nasional. Pada pembahasan kali ini, kita akan melihat pengertian pendapatan nasional serta menghitungnya dengan 3 metode atau 3 pendekatan yang ada. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan pendapatan, yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Ketiga pendekatan ini digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Ya, apakah yang dinamakan pendekatan produksi? Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Jadi nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara itu dijumlahkan. Ya. Oke. Kemudian, apa yang dinamakan metode atau pendekatan pendapatan? Jadi kalau yang satu ini pendekatan pendapatan nasional menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Jadi kunci dalam pendekatan pendapatan ini terletak pada faktor produksi yang ketika digunakan itu pemilik faktor produksi akan memperoleh yang namanya imbal jasa. Nah, mengenai faktor produksi sebenarnya sudah pernah dijelaskan. Tetapi di sini saya ingatkan lagi, faktor produksi bisa berupa faktor produksi asli dan bisa berupa faktor produksi turunan. Yang faktor produksi asli berupa sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia. Sedangkan faktor produksi turunan berupa modal dan berupa skill atau entrepreneurship. Nah, ketika faktor produksi ini digunakan, si pemilik faktor produksi itu akan memperoleh ganti atau imbal jasa atas faktor produksi yang digunakan. Nah, nanti dalam slide-slide berikutnya akan nampak imbal jasanya itu seperti apa. Nah, kita akan jalan dulu sekarang. Ya. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama satu periode. Nah, pelaku ekonomi itu seperti apa? Kita belajar di kelas 10 dulu. Pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri yang nantinya akhirnya kita kenal dengan yang namanya kegiatannya adalah ekspor dan impor. Maka dari komponen yang ada itu seluruh pelaku ekonomi ketika dihitung itu masuk dalam pendekatan pengeluaran. Tetapi poin samanya dari 3 pendekatan ini adalah perhitungannya dilakukan dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, jadi pengertiannya 3 ini. Ya, ini tolong dicamkan baik-baik ya. Kalian harus bisa membedakan pengertiannya. Nah, nanti dalam slide berikutnya ketika kita sudah belajar dalam konsep yang dituangkan dalam rumus dan angka-angka, nanti kalian akan lebih memahami ya. Tapi mengenai pengertian, konsep dan seterusnya ini harus kalian betul-betul pahami dulu. Ya. Yang pertama, kita lihat di pendekatan produksi secara detail. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah, value added. Ya.
kalau kita hanya berpikir sederhana, ketika kita ditanya paling apa yang namanya produksi, kegiatan membuat barang, ya. Itu hanya seperti itu. Tetapi dalam pemikiran yang lebih berkembang, kegiatan produksi harus mengubah konsep kita bahwa kegiatan di mana ada menciptakan nilai tambah dalam suatu barang itu namanya produksi. Jadi bukan hanya menciptakan barang. Jadi menciptakan nilai tambah, value added itu termasuk dalam kegiatan produksi. Nah, jadi pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added-nya dari seluruh sektor produksi selama periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Ya, poinnya di sini adalah menjumlahkan. Ya, menjumlahkan dari seluruh nilai tambah. Tetapi di sini seluruh nilai tambah yang diperoleh dari sektor produksi. Maka nanti kalian harus mengetahui sektor-sektor produksi itu dalam dunia ekonomi apa saja. Ya, nanti masuk di slide berikutnya. Oke, yang berikutnya. Ya. Oke. Sekarang pengertian nilai tambah itu sendiri. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya antara nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong. Ya, kata kunci selisih antara nilai produksi dan nilai biayanya. Outputnya berapa, inputnya berapa, termasuk untuk bahan baku dan bahan penolong, ya. Oke. Kemudian tadi di awal sudah dikatakan menjumlahkan nilai tambah atau value added dari sektor-sektor produksi yang ada. Nah, sektornya ini nanti dibedakan dalam sektor primer dan sektor sekunder. Sektor primer itu berupa apa saja? Itu sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian. Ya, ini termasuk dalam sektor primer. Kalau kita melihat jenis-jenis kegiatan yang ada dari pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian, ini benar-benar menggali dari sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu perusahaan, suatu negara. Maka ini dinamakan sebagai sektor primer, ya, karena sumber dayanya itu sudah tersedia, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sektor sekunder. Di sini terdiri dari industri pengolahan, yang berikutnya adalah listrik, air, dan gas. Jadi kalau kita melihat contoh sektor sekunder yang ada, industri pengolahan, listrik, air, dan gas ini sudah tidak berasal dari yang disediakan oleh sumber daya alam. Nah, maka ini menjadi sektor sekunder atau sektor turunan dari produksi yang bisa dilakukan dalam suatu negara. Dan yang berikutnya sektor tersier. Nah, sektor tersier itu bisa berupa sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, dan jasa lain-lain. Ya, jadi ini penggolongannya dalam sektor tersier. Jadi apapun yang dihasilkan dari perdagangan, usaha hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi, dan jasa lain-lain, ya nanti kalian pelajari contohnya apa saja, itu tergolong dalam sektor tersier. Tetapi 3 sektor itulah yang dinamakan sektor produksi yang digunakan di dalam perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Ya, jadi sektor-sektornya seperti apa? Nanti tolong kalian pahami sehingga ketika kalian diminta untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasi
sektor-sektor usaha atau produksi itu kalian bisa. Yang berikutnya, dari pendekatan produksi yang tadi, kita memperoleh suatu hal yang perlu kita cermati, yaitu mengenai komponen di dalamnya. Di sini ada beberapa simbol untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi tadi. Di sini ada Y, yaitu adalah pendapatan nasional. P1, price, yaitu harga barang yang pertama. PN, yaitu price, harga barang di tahun harga barang yang kedua. Kemudian ada Q1, jenis barang yang pertama atau kuantitinya. Kemudian QN adalah jenis barang yang kedua atau berikutnya. Nah, sekarang ini komponennya ya. Terus kemudian di sini ditampilkan contoh soalnya. Ya, contoh soalnya di sini adalah diketahui data harga barang dan jumlah yang diproduksi pada negara ABC pada tahun 2016 sebagai berikut. Kemudian permintaan soal adalah berapa besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi. Jadi negara ABC itu memproduksi kain batik, sepatu, dan beras. Kemudian harga barangnya itu kain batik 250.000 dan jumlah barang yang dihasilkan 20.000. Kemudian untuk sepatu harga barangnya 350.000, jumlah barang yang dihasilkan 5.000. Untuk beras harga barang 100.000, jumlah barang yang dihasilkan 100.000. Ini hanya contoh ya. Nah, kemudian permintaan soal tadi adalah bagaimana menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Tadi diingat penjumlahannya adalah nilai tambah atau value added-nya. Nah, angka-angka yang ada ini kita masukkan ya. Kita pertama tuliskan diketahui terlebih dahulu ya. Ada P1, P2, P3. Jumlahnya di sini ada angka nominalnya. Kita ingat tadi, P1 tadi untuk kain batik, P2 untuk sepatu, dan P3 untuk beras ya. Coba kalian lihat di sini. Angkanya sudah masuk ya. Oke, dari tabel yang tadi. Kemudian Q1, Q2, dan Q3 berarti di sini quantity atau jumlah untuk barang yang pertama yaitu tadi kain batik, yang kedua adalah sepatu, dan yang ketiga beras. Nah, ini kita tulis lagi dulu semuanya ya, menggunakan diketahui supaya nanti kalian setelah meletakkan angka-angka ini dan simbol ketika masukkan dalam rumus gampang. Jadi jangan langsung on the spot hitungan ya. Kalau seperti itu nanti tetap jawaban kalian ketika ulangan harian ataupun pengerjaan soal tidak maksimal ya, karena langsung on the spot angka-angkanya saja ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini yang berikutnya ya. Komponen angka tadi yang ditunjukkan untuk setiap barang tadi masuk di dalam rumus pendekatan produksi ya. Rumusnya adalah seperti ini. Y sama dengan P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 plus P3 kali Q3. Sehingga tinggal kita masukkan saja. Tadi untuk P1 adalah kain batik. Harganya 250.000 kali kuantitinya 20.000. Ditambah P2-nya tadi berupa sepatu. 350.000 ditambah kuantitinya dikali 5.000. Kemudian ditambah produk yang ketiga. Produk yang ketiga tadi adalah beras ya. Kita lihat di sini. Harganya adalah 100.000. Ini beras tadi kali kuantitinya 100.000. Sehingga setiap produk ini kita selesaikan dulu. Kemudian ditambahkan ya. Ingat tadi penjumlahan
nilai tambah, value added-nya. Sehingga ketika sudah kita hitung bersama, Y atau pendapatan nasionalnya ketemu 16. Ya. Ini dalam bentuk M ya ini ya. Oke, ya, nol-nolnya banyak sekali ya karena memang kita lihat di sini perhitungannya memang kelipatannya cukup banyak ya. Tetapi yang perlu kalian pahami di sini adalah ketika kita menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, rumusnya adalah seperti ini. Ya, kebetulan dalam soal tadi kan yang diketahui hanya 3 barang atau 3 sektor. Tapi kalau kita lihat tadi penjabarannya diingat ada sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Ya, ada beberapa sumber menuliskan sektor produksi yang ada di Indonesia itu ada 9. Ya, nanti kalian bisa belajar dari sumber belajar yang lain ataupun dari internet browsing sektor produksi itu apa saja. Kalau tadi kan Budiah ngesetnya dalam sektor yang primer, sekunder, dan tersier ya, tapi itu sama saja sebenarnya. Nah, misalnya nanti dalam soal yang lainnya yang diketahui produksinya, barangnya itu lebih dari 3 ya kita tinggal menambahkan saja di sini. Misalnya 4 atau 5 berarti setelah P3 kali Q3 ini ditambah P4 kali Q4 ya, dalam kurung ditambah lagi P5 kali Q5 dalam kurung ditambah lagi seperti itu seterusnya sampai yang diketahui dalam sektor produksi yang harus dijumlahkan tuh seperti apa ya. Oke, paham ya? Semoga paham ya, karena ini sebenarnya masih hitungan yang sederhana ya. Selama angkanya ada ya, kalian bisa orek-orekan atau pegang kalkulator pasti bisa menghitung karena rumusnya pun rumus sederhana. Oke, lanjut ya. Nanti saya akan lihat pemahamannya melalui soal yang harus kalian kerjakan dan harus kalian upload melalui Camilo ya. Oke, sekarang yang berikutnya kita menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Apakah pendekatan pendapatan itu ya, pendekatan pendapatan atau dinamakan income product adalah ya sampaiannya adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Wah, gampang. Sama seperti tadi, hanya menjumlahkan, ya kan? Oke. Ya, kalian di level SMA hanya menjumlahkan itu gampang, ya kan? Oke, kecuali memang sudah lama tidak latihan penjumlahan karena terlalu banyak di rumah saja dan libur, sehingga penjumlahan lupa ya harus banyak latihan lagi. Oke. Nah, sekarang yang dijumlahkan dalam pendekatan pendapatan ini apa? Pendapatan dari berbagai faktor produksi. Tadi Budiah di awal sudah mereview, merefresh faktor produksi itu apa saja ya. Tadi ada SDA, SDM, modal dan kewirausahaan atau entrepreneurship atau skill. Nah, tadi pendapatan dari berbagai faktor produksi itu diperolehnya dari balas jasa. Kata lain di sini balas jasanya itu adalah sumbangan. Bentuknya apa? Nah, ketika sumber daya alam itu diberikan, kita akan menerima balas jasa atau sumbangan yang dinamakan sewa tanah. Ya, kita menyebutnya atau simbolnya nanti adalah R, rent. Kemudian ketika yang diberikan adalah SDM atau tenaga kerja manusia, sumbangan pendapatan atau balas jasanya nanti berupa upah atau gaji. Kita simbolkan nanti yang namanya wage. Kemudian ketika yang diberikan adalah modal atau kapital, sumbangan atau balas jasa yang diberikan kepada pemilik faktor produksi tadi berupa interest atau bunga. Dan yang terakhir, faktor produksi yang terakhir yang namanya skill atau entrepreneurship, ketika dia digunakan
si pemilik faktor produksi itu akan memperoleh balas jasa atau sumbangan yang disimbolkan dengan P. Tapi dalam beberapa buku ada yang menulis P. P itu artinya profit, keuntungan, ya. Jadi di sini yang dijumlahkan pendapatannya berupa apa saja ketika kita menghitung pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan pendapatan. Yang dihitung berarti tadi adalah rent, wage, interest, dan profit. Atau sewa, kemudian upah, bunga, dan keuntungan. Oke, jadi yang dijumlahkan adalah 4 komponen saja ketika kita menggunakan pendekatan pendapatan. Oke, bernafas dulu. Semoga paham ya. Dilanjutkan. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama 1 periode atau 1 tahun. Oke, jadi seperti yang sudah Budia jelaskan tadi, yang diterima apa saja, faktor produksinya apa saja, tadi sudah. Hanya 4 komponen itu saja, menghafalkannya gampang. Ya, ini sebenarnya masih lebih gampang daripada konsep-konsep yang GNP, GDP, dan sebagainya. Dan yang kemarin itu kan harus urut. Itu kemarin itu lebih susah. Yang ini sebenarnya lebih gampang, berarti kalian harus bisa. Dan kalau ulangan nggak boleh remedi. Harus tuntas semuanya. Oke. Nah, ini ya, semoga kalian semakin lebih memahami ketika melihat gambar ini. Nah, ini faktor produksinya. Ada SDA, tanah, SDM, tenaga kerjanya, kapital atau modal, entrepreneurship, keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing ini memiliki definisi atau pengertian sendiri-sendiri. Ya, nanti lihat sumber belajarnya dan bisa melihat beberapa artikel di internet. Ya. Tapi supaya lebih gampang, di sini Budia langsung menyajikan apa yang dinamakan SDA atau tanah itu. Sumber daya alam yang berasal dari komponen di bumi, yakni berupa hasil pelapukan batuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, jadi tanah. Misalnya di sini kenapa kok dia dinamakan sebagai faktor produksi? Karena SDA atau tanah yang diolah itu akan menghasilkan sesuatu, misalnya sawah, tetapi dia disewakan. Ya, ada orang yang memang nggak punya tanah, ya kan seperti itu. Akhirnya dia istilahnya menyewa untuk mengelola, ya, dia membayar kepada pemilik tanah itu. Itu yang namanya faktor produksi. Kemudian yang menyewakan itu nanti akan memperoleh yang namanya rent atau sewa. Misalnya ada orang mau usaha, kemudian dia mau bisnis, berjualan sesuatu, tapi kebetulan dia tidak memiliki tempat, ya kan? Akhirnya dia menyewa tempat, gedung, ya, atau katakanlah kontrak. Apa yang diberikan kepada pemilik si rumah itu tadi? Uang kontrakan, uang sewa, ya kan? Itu contoh-contohnya, kalian bisa pahami. Maka kalau kita berpikir bisnis sekarang ini, sebenarnya memang benar bisnis yang menguntungkan itu adalah bisnis online, karena kita tidak menyewa tempat, ya kan? Kita bisa jualan, kita bisa dapat pembeli, tapi kita nggak usah sewa kontrak dan sebagainya. Tetapi ada sedikit perbedaan kalau sudah masuk bisnis online, nah itu berbeda karena kita akan menyewa ruang di dalam sebuah internet itu supaya penjualan atau bisnis kita menjadi lebih laku. Ya, ini mungkin lebih dalam lagi nanti ya terkait dengan bisnisnya. Tapi sekarang gambarannya begini saja ya. Jadi tanah yang disewakan untuk menghasilkan sesuatu itu, ya, si pemilik tanah itu akan menerima uang sewa dari orang yang menyewa tanah itu. Ya, maka disimbolkan yang namanya R, rent itu tadi. Oke ya.
Next, berikutnya. Yang kedua, faktor produksi kedua yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja. Ini adalah salah satu faktor yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Ya, jadi institusi, organisasi, perusahaan itu nggak akan jalan kalau tidak ada SDM-nya, ya, tidak ada penghuninya, ya, siapa yang mau menjalankan, ya kan? Lalu SDM juga merupakan penentu perkembangan perusahaan. Maka ketika kita belajar mengenai manajemen, itu dalam perusahaan pasti ada yang namanya manajemen personalia. Ya, kalau kalian ingat pelajaran kelas 10 ya, cuma mungkin memang waktu itu nggak terlalu maksimal karena corona keburu datang ya. Jadi waktu itu penjelasannya kurang detail ya. Jadi hanya dari online saja. Padahal waktu itu Budia sudah merancangkan pembelajaran yang sedikit berbeda mengenai manajemen itu ya kan. Tapi ya sudah enggak apa-apa ya. Memang kadang-kala kita harus siap dengan yang namanya perubahan ya kan. Yang penting bisa menyesuaikan aja. Oke, ulangi di sini ya. Jadi perusahaan itu atau ketika kita belajar manajemen personalia, perusahaan-perusahaan itu akan berusaha untuk memiliki SDM-SDM yang berkualitas dalam menjalankan organisasi perusahaannya. Maka sudah dirancang dari awal ketika perusahaan itu akan menerima pegawai, biasanya akan memiliki kriteria-kriteria tertentu. Ya, jadi ketika mulai membuka lowongan pekerjaan, proses wawancara, interview, penerimaan, kemudian membuat MOU, hubungan kerjasama antara yang memberi pekerjaan atau perusahaan itu dengan orang yang diberi pekerjaan, mengenai gaji dan seterusnya, itu sebenarnya sudah diatur ya. Jadi karena SDM ini begitu penting ya, jangan sampai perusahaan itu hanya menerima orang-orang yang sebenarnya tidak produktif, tidak berkualitas. Dan nanti mau dibawa mana perusahaannya itu, ya kan? Oke, jadi SDM ini sangat penting. Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan dalam sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuannya. Ya, oke, jadi SDM ini adalah penggeraknya. Ya, oke, kemudian SDM yang dipekerjakan ini yang merupakan faktor produksi, nanti ketika dia diberi balas jasa, dia akan menerima yang namanya upah atau wage ya. Nah, mengenai sistem pengupahan atau penggajian, cara bekerja, jam dan sebagainya itu sudah dibahas dalam KD yang lainnya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, kapital atau modal. Kapital atau modal adalah barang yang diproduksi oleh alam atau manusia untuk membantu menghasilkan barang lain yang dibutuhkan oleh manusia dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Ya, jadi kita sering mendengar bahwa SDA dan SDM itu merupakan faktor produksi asli yang memang dihasilkan dari alamnya, ya, mutlak. Tapi kalau di sini kapital ini justru dia dihasilkan oleh manusia untuk membantu produksi supaya lebih menguntungkan. Nah, sekarang contoh dari modal atau kapital itu langsung aja. Misalnya apa? Misalnya ya mesin-mesin, ya kan? Mesin fotokopi, mixer, ya kan? Ya karena musim corona banyak orang di rumah ya, atau kadang-kala harus resign dari pekerjaannya, buka usaha baru ya, bikin roti. Mixernya itu kapital, modal yang menghasilkan siapa? Manusia. Tujuannya untuk apa? Menghasilkan barang lain. Ya, itu mixer mungkin yang skala kecil, tapi kalau dia sudah mau usaha besar, dia beli yang lebih besar, oven yang lebih besar, itu mesin-mesin semua. Ya, kapital. Ya, jadi banyak hal nanti bisa yang tergolong dalam kapital apa saja nanti kalian bisa baca. Yang berikutnya, ya, faktor produksi yang keempat, entrepreneurship atau keahlian atau kewirausahaan.
Kata entrepreneurship sebenarnya dimulai dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre. Aduh, Budiah itu dapat bahasa Prancis terakhir kali tahun 95 waktu SMA. Jadi hari ini kalau disuruh ngomong bahasa Prancis ya maaf ya kalau salah. Yang artinya adalah petualang, pencipta, dan manajer bisnis. Itu namanya entrepreneurship. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cantillon 1755. Itu ada sumbernya ya. Nah, tetapi dalam beberapa sumber buku paket yang lain ataupun mungkin dari artikel di internet entrepreneurship, nanti kalian akan lebih ketahui ya. Jadi ketika seseorang itu bisa berusaha menghasilkan karya sendiri, bahkan bisa mempekerjakan orang lain dalam usahanya itu memberi manfaat, dia bisa dinamakan entrepreneurship atau kewirausahaan. Mengenai kewirausahaan itu nanti ada babnya sendiri, ada kompetensi dasarnya sendiri, ada materinya sendiri, nggak usah diperpanjang di sini ya. Oke, entrepreneurship, keahlian atau kewirausahaan merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jadi ide itu sesuatu yang mahal sekali. Orang yang bisa menemukan peluang itu luar biasa. Peluang di tengah kesempitan. Seperti masa-masa corona seperti ini. Ketika pekerjaan banyak yang terkendala, banyak yang dirumahkan, banyak yang akhirnya PHK, bagaimana ya cara cari peluang untuk berusaha menghasilkan lagi? Nah, muncullah yang namanya kewirausahaan itu, ya. Harus dihasilkan dari ide-ide yang inovatif. Atau di sini bisa dikatakan sebagai cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Cara yang out of the box, cara yang nggak biasa untuk menjalankan sesuatu. Mungkin dia punya teknik-teknik yang lebih efektif dan efisien. Itu sudah yang namanya wirausaha. Ya kan? Ya kita sudah lihatlah sesuatu, ya walaupun sudah mulai agak umum ya. Misalnya peluangnya berjualan melalui Instagram, berjualan melalui marketplace di Facebook, berjualan melalui WA Story dan sebagainya, itu peluang ya. Awalnya sih inovatif ide, tapi ketika sudah banyak orang yang melakukan, ya sudah, itu nanti akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Berarti kewirausahaan atau wirausaha atau entrepreneurship harus mencari ide lain yang lebih inovatif. Ya kan? Oke, itu jadi cara lain yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jadi di sini sekalian penekanannya, jangan berharap kita bisa bekerja kadangkala sesuai dengan angan-angan kita. Ketika angan-angan itu tidak sampai pada tujuannya karena sebuah kondisi atau keadaan yang harus kita hadapi, nah, kita harus bertahan. Bertahannya, kita harus muncul jiwa kewirausahaan. Caranya bagaimana? Caranya ya kita berjuang, menemukan ide inovatif, mencari peluang, dan mengerjakan sesuatu dengan cara yang lebih baik. Oke ya, semoga anak-anak di sini besok misalnya tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya ataupun lainnya, kalian bisa melakukan wirausaha. Oke. Nah, sekarang Budiah menyajikan dalam PPT ini adalah skema ringkas antara faktor produksi dan balas jasa yang digunakan dalam pendekatan pendapatan tadi. Ya, di sini ada komponen faktor produksinya. Tadi sudah disebutkan tanah, tenaga kerja, modal, skill. Ya, kemudian balas jasanya ada sewa, upah atau gaji, bunga, dan laba. Nah, simbolnya adalah rent, wage, interest, pay, profit. Nah, kalau kita sudah memahami konsep-konsep atau definisi yang ada dalam faktor produksi dan balas jasanya, nah kita akan melihat di kolom yang ini simbolnya. Ada R, W, I, dan P. Itulah yang akan masuk di dalam rumus ketika kita menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan
pendapatan. Jadi gampang sekali. Ini nanti tinggal dijumlahkan saja. Berarti Y nanti sama dengan R plus W plus I plus P. Gampang toh? Hanya menjumlahkan. Nah, ini tadi penjelasannya, nggak usah saya ulangi lagi, ya. Tadi sudah panjang kali lebar. Ya, di sini tenaga kerja memperoleh gaji, pemilik modal mendapat bunga, pemilik tanah memperoleh sewa, keahlian atau skill memperoleh laba. Oke, tapi ini harus kalian pahami. Nah, ini rumusnya. Ya, tadi dari simbolnya kita tarik ke sini menjadi rumus. Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y pendapatan nasional sama dengan R rent plus W wage upah plus I interest bunga plus P profit. Oke, gampang ya. Nah, sekarang keterangannya di sini sudah ada. Y pendapatan nasional, R upah, sewa, W upah, dan I pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari profitnya. Yang ini tadi kebalik ya. Oke, R itu harusnya sewa dan W-nya adalah upah atau gaji. Nah, contoh soal. Sebuah usaha membutuhkan lokasi untuk kantor. Berarti lokasi tadi apa? SDA. Kemudian mereka menyewa tanah. Karena nggak punya tanah sendiri. Tanah tadi apa? SDA. Seharga 70 juta. Lalu dalam sebulan pendapatan dalam bentuk upah untuk pekerja sebesar 400 juta. Banyak sekali ya, pekerjanya banyak ini mesti ya. Oke, upah tadi apa simbolnya? W, wage. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki bunga modal usaha sebesar 50 juta. Ya, bunga tadi simbolnya I, interest. Lalu, perusahaan tersebut juga memiliki laba usaha sejumlah 35 juta. Simbolnya apa tadi? P, profit. Lalu bagaimana kita menghitung pendapatannya? Gampang, ya kan? Tadi tinggal menjumlahkan saja. Ini tanah tadi R, upah W, bunga interest I, laba profit P. Tadi rumusnya apa? Y sama dengan R plus W plus I plus P. Tinggal dimasukkan aja. Jawab. Rumus ditulis dulu. Besok kalau ulangan atau mengerjakan tugas, rumus tulis dulu ya. Kalau langsung on the spot, angkanya mengurangi nilai. Ya, berarti dia sebenarnya nggak terlalu paham konsep-konsepnya itu. Ya, tinggal langsung main angka aja. Nah, sekarang pendapatannya berarti setelah dijumlahkan semuanya, ya, tadi R, W, I, P, 70 juta, tambah 400 juta, tambah 50 juta, tambah 35 juta. Hasilnya 555 juta. Dengan begitu, hasil dari pendapatannya adalah 555 juta. Y-nya ketemu seperti ini. Gampang toh? Ayo. Pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan gampang mana? Ya, sama gampangnya ya. Berarti ulangan tuntas semuanya. Tidak ada yang remedi. Next, berikutnya. Yang ketiga, terakhir. Pendekatan pengeluaran. Yaitu perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jadi, meskipun di sini pendekatan pengeluaran, metodenya hampir sama dengan dua metode di atas tadi, yaitu hanya dengan cara
menjumlahkan. Yang produksi tadi menjumlahkan. Yang pendapatan menjumlahkan. Yang pengeluaran seakan-akan mengeluarkan saja di sini menjumlahkan. Tetapi yang dijumlahkan dalam metode pengeluaran ini apa? Yaitu rumah tangga. Nanti kita sering menyebutnya sebagai konsumsi. Consumption disimbolkan C. Pemerintah, pengeluaran pemerintah, government, simbolnya G. Ya. Kemudian ada perusahaan. Ini nanti adalah simbolnya I, investasi, investment. Dan masyarakat luar negeri. Apa yang terkait dengan masyarakat luar negeri? Oh, perdagangan. Berarti menyangkut ekspor dan impor. Ya, nanti ini semuanya dijumlahkan. Nah, sebelum dilanjut pada contoh soal atau aplikasi, Budiah mau menekankan di sini. Kalau tadi pendekatan pendapatan ada simbol I, saya kesini dulu sebentar ya. I di sini, ya kan? I-nya adalah I kecil, yang artinya interest atau bunga. Ini pendekatan pendapatan ya. Perhatikan dulu. Oke. Nah, tetapi kalau di pendekatan pengeluaran perusahaan ini nanti simbolnya adalah I besar atau investasi. Camkan. Ingat-ingat. Sehingga nanti ketika kalian menuliskan rumus juga harus sesuai. I-nya itu I besar yang artinya investasi. Jangan keliru I kecil yang artinya interest atau bunga. Ya. Karena biasanya di dalam soal-soal yang berkaitan dengan pendekatan ini, biasanya data ditampilkan itu banyak jadi satu. Tetapi kemudian perintah soalnya adalah hitunglah dengan menggunakan metode atau pendekatan pendapatan. Atau hanya salah satu dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, ketika memilih data itu, kalian biasanya akan terkecoh dengan yang namanya simbol I kecil yang artinya bunga dan simbol I besar yang artinya investasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi C, pengeluaran untuk investasi I. Ya, perhatikan I besarnya seperti ini. Beda dengan I kecil yang di depan tadi yang artinya bunga. Lalu pengeluaran untuk pemerintah G dan pengeluaran untuk ekspor, impor X dan M. Oke. Ini komponen-komponen yang ada untuk menghitung pendekatan pengeluaran. Nah, sekarang kalau dirumuskan adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. I-nya I besar, investasi, bukan I kecil. Pahami ya? Lalu kenapa di sini kok X kurangi M ya? Karena di sini adalah X menimbulkan X adalah ekspor yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, ketika negara mengekspor, misalnya Indonesia mengekspor barang ke luar negeri, maka Indonesia akan memiliki pendapatan dari ekspor itu sendiri. Tapi kalau M import ini, berarti Indonesia justru membeli barang dari luar negeri, membayar. Ya kan berarti mengeluarkan uang, ya kan? Maka di sini bagian yang terkait dengan masyarakat luar negeri ini harus dikurangkan terlebih dahulu. Baru setelah hasilnya terlihat dari pengurangan ekspor kurangi impor ini, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh pendapatan nasionalnya. Oke, paham ya? Ini rumusnya. Oke. Ini keterangannya. Y, pendapatan nasional. C, consumption. I, besar, investment, investasi. G, government expenditure, pengeluaran pemerintah. X, ekspornya. M, impornya. Nah, apakah yang dinamakan konsumsi atau C itu? Yaitu penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kebalikannya produksi tadi ya. Kalau produksi tadi kan menambah nilai guna,
menciptakan nilai barang menjadi baru dan lebih bermanfaat. Kalau C, konsumsi di sini menggunakan barang dan jasa secara langsung yang akan memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan I atau investment adalah istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Ini bahasa yang sudah kalian mengerti lah, penanaman modal. Ini adalah kebalikan dari divestasi pada aset yang lama. Oke, jadi Budia juga sudah pernah menerangkan apa perbedaan saving, tabungan dengan investasi atau investment. Ya, kalau saving itu hanya menabung saja yang dihasilkan bunga. Sedangkan kalau investment sama-sama memiliki uang, tapi di sini digunakan ditanamkan modal untuk diusahakan lebih menguntungkan kembali. Walaupun dalam investment atau investasi itu juga tetap memiliki yang namanya resiko. Oke, ini investasi ya. Nah, lalu G, government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Artinya bagian dari kebijakan fiskal. Ini ada di Sadono Sukirno. Yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja negara. Ini pelajaran di materi berikutnya itu terkait dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, ya. Jadi nanti membahas juga mengenai APBN dan APBD. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang terkait dengan G di sini adalah menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Oke ya, G. Tapi nanti nggak usah terlalu berpikir jauh. Biasanya dalam pengerjaan contoh soal G-nya itu bisa saja langsung diketahui atau kok tidak diketahui ya sudah dianggap nol gitu. Oke ya. Sekarang ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Ini pasti sudah pada tahu. Kalau masih belum tahu ya rodok kebangetan. Ya, proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sampai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Maka ada beberapa barang yang merupakan komoditas, ya dia memiliki kriteria tertentu. Tidak semua barang itu dinamakan komoditas, ya. Nanti kriterianya seperti apa? Next bisa dijelaskan atau kalian bisa inquiry method ya. Ada model pembelajaran inquiry, kalian cari ya, juga membaca. Jadi tidak melulu semuanya dari guru ya, kalian juga harus aktif ya. Oke, dunia di tangan kalian ya melalui Mbah Google ya kan. Oke, kemudian di sini M, import. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Berarti kalau M ini menimbulkan pembayaran. Tapi kalau ekspor tadi menimbulkan kita dibayar atau memasukkan. Maka kalau kita lihat tadi rumusnya adalah X min M. Baru kemudian itu akan menjumlah dari pendapatan yang ada. Contoh soal ya. Diketahui pengeluaran konsumsi 30 nolnya ini ada 9, 30 apa ini? Ya, oke. Ini sudah dalam bentuk MM ya. Kemudian investasi pengusaha, angkanya ini ya. Ya. Tapi ini walaupun nolnya banyak tetap mudah dihitung. Karena ya nolnya nanti dicoret saja supaya mudah dan angkanya masih lumayan bulat-bulat ya, gampang-gampang. Oke, ekspornya ya kali ribuan aja. Ini ada 17. Impornya 7, pengeluaran pemerintah 15. Maka besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran adalah ya, jawab. Tulis dulu rumusnya. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M ya, sambil menghafalkan. Gampang toh ini, angka-angka yang tadi sudah diketahui, dijumlahkan saja sesuai definisi tadi.
tetapi dengan cara X-nya dikurangi M dulu. Ketemunya sekian. Oke, jadi antara pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran, ketiganya untuk menghitung pendapatan nasional sama, yaitu dengan cara menjumlahkan. Hanya yang berbeda adalah komponen-komponen yang berada dalam pendekatan tersebut. Maka di sini kuncinya kalian harus memahami konsepnya dan menghafalkan item atau komponen yang ada, sehingga ketika masuk dalam rumus dan menghitung kalian bisa. Oke, selesai materinya. Lebih sederhana daripada ketika kalian menghitung GDP, PNB, PNN, kemudian ada personal income, disposable income yang harus urut, rumusnya lebih panjang, ya kan? Ini tadi nggak terlalu panjang. Jadi sekarang bisa mengerjakan tugas. Nanti belajar, siap untuk tes juga. Ya, semudah apapun materinya, kalau kalian nggak belajar, sami mawon, remedi, ya kan? Sesulit apapun materinya, kalau kalian ada usaha untuk belajar, berlatih, mengerjakan, pasti tuntas, tidak remedi. Jadi meskipun online, ya tetap ada kriteria penilaian loh ya, jangan terlalu santai-santai ya, oke? Nah sekarang tugasnya nanti dikerjakan di buku, di foto, kalau bisa fotonya itu di PDF-kan. Baru setelah itu upload di Camilo. Kenapa Bu Diah mengatakan di PDF-kan? Ya, supaya ketika di PDF-kan itu menjadi satu file urut. Sehingga ketika mengumpulkan di Camilo itu, file yang masuk itu bukan mengumpulkannya banyak, sampai 3, 4, 5. Itu yang membaca pusing. Memberikan nilai langsung di situ juga agak susah. Bahkan ya, kalau tidak di PDF-kan, ya alih-alih ya salah-salahnya salah upload, ya kan? Kemarin ada pengalaman yang tidak terlalu menyenangkan tuh ya, karena mungkin juga anak baru belajar, maksud hati mengupload tugas, yang diupload fotonya adiknya. Jadi Bu Diah ketika mau ngoreksi, loh kok isinya foto bukan tugasnya, tapi di bawahnya ada namanya lagi sih yang isinya tugas. Nah itu maksudnya di PDF kan supaya urut dan file itu diberi nama sehingga kalian tidak salah upload, ya kan? Kalau salah upload nanti ya lucu saja, ya kan? Lagian nanti menghapusnya juga kalian belum tahu caranya. Sudah, itu ya yang harus kalian mengerti. Ya. Oke, tugasnya adalah nomor 1, di sini menghitung, datanya sudah ada, nanti dicermati, lalu yang diminta adalah berapa jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Oke, yang kedua, hitunglah, ya toh? Sudah ada datanya. Nah, ini perhatikan datanya belum ada simbol-simbolnya ya. Tetapi dalam contoh soal yang tadi kan sudah ada simbol-simbolnya. Jadi nanti kalian harus mencermati. Ingat, rumusnya ditulis dulu, jangan on the spot angka-angka langsung, ya. Tentukan besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Ya, ini tadi yang saya katakan. Yang diminta pendekatan pengeluaran, tapi di sini yang ditampilkan itu data-datanya bukan hanya yang terkait dengan pendekatan pengeluaran. Maka kalian harus menganalisa hot, high, order, thinking, skill. Ya, jadi kalau datanya sedikit ya enak aja, ya kan? Tapi maka di sini kalian harus menganalisa mana saja yang masuk dalam pendekatan pengeluaran. Oke, baru setelah itu menjumlahkan. Jadi intinya di sini walaupun menjumlahkan tidak semudah yang
bisa dikerjakan kalau tidak memahami konsepnya dari awal. Lalu yang ketiga, hitunglah. Ya kan? Diketahui datanya ada seperti ini, ya kan? Lalu hitunglah besarnya pendapatan dengan metode produksi. Ya. Metode produksi. Misalnya di sini nggak diketahui Q-nya bagaimana? Ya sudah, berarti angka-angka yang terkait dengan produksi ini saja yang kita kerjakan. Oke, jadi 3 soal hitungan semua ya, dengan menggunakan metode-metode yang berbeda seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang keempat, nomor 4. Buatlah tabel perbedaan perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Jadi, yang sudah saya jelaskan panjang kali lebar tadi, itu kalian sarikan atau ringkas dalam tabel ini, tinggal melengkapi. Ini sudah saya berikan contoh. Yang harus dilengkapi apa? Dari segi pengertiannya, komponen, dan rumusnya. Komponennya itu apa saja ya? Tadi misalnya produksi berarti P dan Q. P itu menyangkut price, Q quantity. Pendapatan. Tadi kan rumusnya R plus W plus I plus P. Berarti di sini rent, wage, interest atau bunga, dan profit. Pengeluaran. Komponennya berarti C plus I besar plus G plus X min M. Berarti consumption, investment ya, kemudian government expenditure, export dan import. Ya, rumusnya kalian letakkan di sini. Oke. Kenapa seperti ini? Sebenarnya ketika kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh sambil kalian pahami, kalian bedakan di sini, kalian akan lebih mudah belajar. Itu tujuannya ya. Oke. Yang kelima. Soal kelima. Amati. Ya, mengamatinya dari mana? Ya dari sumber belajar, bisa dari buku, bisa dari internet. Yang kalian amati apa? Carilah beberapa contoh komoditi ekspor Indonesia dan barang yang diimpor Indonesia. Golongkan dalam tabel di bawah ini. Ekspornya apa saja, impornya apa? Masing-masing contoh barang atau komoditasnya itu 5. Yang diimpor 5. Ingat loh ya, komoditas. Komoditas tadi berbeda dengan barang. Berarti kalian harus memahami dulu apa kriteria komoditas itu supaya bisa masuk dalam barang-barang yang bisa diekspor dan diimpor. Gitu ya. Tugasnya hanya 5. Kalau diskor dalam norma penilaian betul semua, nilaimu 100. Ya. Oke, itu kalian boleh open book, boleh googling, boleh buka sumber belajar yang lain. Tapi nanti di kesempatan kalau sudah tes, ya kita lihat saja nanti bentuk tesnya. Oke, selesai sudah materi hari ini mengenai perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan pendapatan. Ketiganya memiliki komponen-komponen yang berbeda yang harus kalian pahami dan memiliki cara perhitungan yang berbeda yang harus kalian kuasai ketika kalian melihat data yang disajikan. Oke, saya akhiri. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Tetap disiplin dalam mengumpulkan tugas supaya tugasmu tidak numpuk. Semua tugas silahkan mulai minggu ini itu sudah lancar Camilonya. Jadi semua akan terarsip di Camilo. Untuk saya, untuk sekolah juga bisa melihat sehingga pekerjaan-pekerjaan kalian bisa tersimpan di sana dengan baik. Ya, oke. Terima kasih. Selamat belajar. Dan saya tunggu tugasnya di program Camilo.